Semua ribuan biasa aja, kita cuma ratusan. Kalau bicara organ setara, nggak ada besar, nggak ada kecil. Keadilan aja. Mana keadilannya? Kasihlah hak mereka jika sudah dijanjikan. Nanti dianggapnya pengkhianat kalau pindah pilihan. Capek-capek kuliah hukum. Milihnya 02. Yang bener aja. Rugi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, beredar video di mana ada pendukung 02 yang sampai baku hantam teman-teman semua. Di mana di sini ya terlihat ada protes dari massa yang mana pembayarannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang dijanjikan. Dan sepertinya di video ini juga kita melihat ya kalau ada perbedaan bayaran gitu ya, sehingga orang ini tidak terima dan akhirnya menimbulkan kericuhan sampai baku hantam. Tapi di video ini disensor ya. Nah, hal itu tentu membuat kita semua berpikir ulang, kenapa kok sampai seperti ini? Dan kita sebagai pendukung 01, kita merasa bangga ya. Karena apa? Karena tidak ada bayaran apa-apapun. Itu pure dari hati kita yang ingin mendukung dan ingin adanya perubahan. Sampai-sampai setiap kampanye Pak Anies selalu saja ramai sekali. Tapi di akhir-akhir ini ada juga ya video Pak Anies menjadi imam di dalam sholat ya. Dan itu pun mendapat cibiran banyak orang, di mana inilah politik identitas dan lain-lain sebagainya. Nah sekarang gue mau tanya gini ya teman-teman semua. Apa nggak boleh kita mencari pemimpin yang soleh? Apa nggak boleh kita mencari pemimpin yang bisa menjadi imam dalam sholat? Emang nggak boleh? Kan boleh, justru dari sini kita bisa menilai. Beliau bisa menjadi pemimpin yang baik di dalam sholat, berarti beliau juga insya Allah bisa menjadi pemimpin yang baik di negara Indonesia ini. Oke teman-teman semua, langsung saja ya, coba kita lihat dulu videonya. Udah. 300 pasukan semua ribuan biasa aja, kita cuma ratusan. Kalau bicara organ setara, nggak ada besar, nggak ada kecil. Keadilan aja. Mana keadilannya? Itu bukan uang dia, bukan konsumsi dia. Kita ada hak pilih. Bapak bisa lihat ibu-ibu dengan anak kecilnya, kepanasan, hujan-hujanan. Oke. Sebenarnya kita nggak mau seperti ini. Dia kalau saya kawan ini, tapi jangan dikecilin kawan. Jadi ada yang harus setara. Iya. Kayak aja 45 nggak dikasih masuk. Tadi bilang mau digosopin, tapi disuruh malah saya mohon perhatian kawan-kawan, karena kita hadir di sini semuanya komitmen untuk memenangkan Bapak Prabowo Gibran, betul? Karena saya dihina sama dia. Bang, saya urusan masih berpada Mambang ya. Kalau abang sama ini, sama sini aja. Orang, makanya jangan maruk. Sama-sama relawan jangan maruk. Tolong bang, panggilin. Ada undang. Ya teman-teman, gue mau komentarin sedikit nih ya. Abang tadi mengatakan makanya sama-sama relawan jangan maruk. Terus terang gue malu sendiri nih ngelihat video ini ya. Dan ini bukti ya bahwasanya kalau relawan bayaran ya seperti ini gitu ya. Ada selisih uang pasti akan menjadi panas dan akhirnya ribut. Oke teman-teman semua, bagaimana komentar dari para netizen? Coba kita lihat videonya. Dengar-dengar ada yang hampir baku hantam nih gara-gara nggak sesuai bayaran. Kasihlah hak mereka jika sudah dijanjikan. Nanti dianggapnya pengkhianat kalau pindah pilihan. Tanggal 6 beli bajigur. Hari Senin ke rumah Pak Thomas. Nanam jagungnya di Cianjur. Panennya kok di Gunung Mas. Sorry ya. Makin kemari makin ditunjukin. Tadi gue lihat tuh di PT ada yang berebut duit. Relawan sebelah no. Berantem ngerebutin duit. Katanya relawan. Yang namanya relawan tuh nggak dibayar, gratis. Ngapain pakai berebut duit? Beda sama 01 mah kagak dibayar, ya kan?
Aduh, untuk para relawan 01, jangan sampai kayak gitu ya. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang seperti itu tuh. Amin, ya kan? Assalamualaikum. Relawan sebelah, gue lagi scroll ada sama relawan pas acara dia pada ribut. Nah, ributin apaan kalau bukan karena duit, ya nggak? Nah, kalau pendukung Anies mah kagak ada yang ribut, memang pakai duit sendiri kemana-mana juga. Kan begitu. Di dunia ini apa sih kalau kita nggak ribut kalau bukan duit? Hah? Ributin apaan coba? Ada duit adem, nggak ada duit belangsak. Nah, itu udah kuncinya. Ya kan? Makanya kita sebagai pendukung Anies tuh di acara nggak pernah ribut-ribut. Emang duit sendiri apa yang mau diributin? Siapa yang mau ramein? Nah, kalau dia berebut duit, dipotong kali tuh, ya nggak? Sama blokernya atau sama pimpinannya. Gue baru nyadar loh, bedanya pendukung original sama pendukung bayaran ternyata simple. Kalau pendukung original kayak 01 itu tanpa seragam gitu, pakai baju biasa pun jadi. Kalau pendukung 01, kalau pendukung 011 itu kompak itu pakai seragam itu. Kalau pakai seragam berarti tandanya ada korlapnya. Pokoknya yang ngerti video ini pasti nyadar lah. Baru sadar gue juga. Ya oke teman-teman semua, itu tadi komentar dari para netizen ya, yang tentunya mereka pun malu sendirilah ngelihat video yang tadi itu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk panitianya ya, biar nggak terulang lagi gitu kan. Oke teman-teman semua, kita beralih ya. Ini juga ada yang lagi rame, di mana ketika debat cawapres kemarin, Gibran beberapa kali mengatakan nama Tom Lembong, sehingga sampai akhirnya Tom Lembong pun menjadi viral dan menjadi trending topik juga ya. Tapi anehnya ketika Tom Lembong bersuara mengatakan kalau dirinya sebagai penulis pidato bapaknya Gibran ya kan, dari situ akhirnya banyak banget yang mencoba untuk menepis Tom Lembong dari istana ya, di mana di situ ada Bahlil, ada Pak Luhut juga, terus ada siapa lagi tuh? Kan apa ya, kok sampai sebegitunya gitu loh, sampai turun gunung gitu kan. Coba kita lihat videonya. Dan kalau hanya buat pidato cukup nggak usah di Harvard lah, di HMI aja atau di PMI, di GMKI, di Cipayung lah, itu jago pintar pidato semua. GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Rakyat menyaksikan dengan heran. Kenapa mereka semua, aparat pemerintah merasa harus mengangkat benang basah kalau memakai istilah Pak Tom memadamkan kebakaran. Padahal yang berdebat adalah para cawapres. Dan yang menyebut-nyebut nama Pak Tom di arena debat cawapres adalah Gibran. Paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya, mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Dan Pak Tom hanya merespon dengan kalimat simpel, mungkin Gibran kangen sama saya, tanpa menjelek-jelekkan Pak Jokowi ataupun pemerintah. Ucapan Mas Gibran yang berkali-kali ya menyebut nama saya, ya tentunya selama 7 tahun saya membuat contekan dan menulis pidato dan putri bicara bagi ayahnya Pak Presiden, ya, dan saya bisa mendeteksi sebuah rasa rindu mungkin. Namun para menteri anak buah bapaknya Gibran merasa harus turun menyerang dan menyudutkan Pak Tom. Strategi contekan yang disampaikan Gibran yang membawa-bawa nama Pak Tom justru berakibat negatif bagi elektabilitas mereka. Terbukti Pak Tom menjadi trending topik dan mendapatkan apresiasi yang positif di berbagai platform. Dan tidak tertutup kemungkinan yang tadinya pemilih 02 berubah pikiran melihat profil Pak Tom. Mari kita kawal pemilu 2024 agar berlangsung jurdil sampai perhitungan suara demi perubahan yang lebih baik.
Ya bener ya, mungkin dari keramaian Pak Tom Lembong ini akhirnya menjadikan masyarakat yang tadinya memilih 02 bisa pindah haluan. Bisa jadi. Keren ini, keren Pak Tom Lembong ini ya. Jadi fans gua sama Pak Tom Lembong. Salam Pak Tom Lembong. Oke teman-teman semua, ini yang terakhir ya. Ada video viral juga itu yang mengatakan capek-capek kuliah pilih 02, rugi dong. Dan ini rame banget ya di TikTok khususnya ya. Coba kita lihat dulu videonya. Capek-capek kuliah hukum, milihnya 02. Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja. Buat Gen Z yang bingung perubahan apa sih ketika Anies jadi presiden, gua bakal kasih 3 diantaranya ya. 1, yang ngeluh kok susah dapat kerja, kok susah naik jabatan, harus punya kenalan dulu, harus punya orang dalam, ya itu karena ordal, dan kalian support orang yang dukung ordal. Ketika Anies jadi presiden, Anies bakal memberantas ordal. Kalau paslon sebelah nggak mungkin memberantas ordal karena udah jelas mereka memanfaatkan jadi cawapres. Kedua, Anies itu mencerdaskan kehidupan bangsa mulai dari sejak beliau kampanye melalui desak Anies. Dan ketika beliau jadi presiden, udah jelas beliau tidak akan menolak yang namanya kritik. Coba kalian lihat ini, kapan lagi kalian bisa melihat presiden sedekat ini dengan warganya Lihat, tuh, lain dengan paslon sebelah. Mereka fokus bagi-bagi susu gratis, tinggi gula, yang mana gula itu dapat menghambat pola pikir. Dan apakah mereka jika terpilih mau menerima kritik? Kalau gue sih nggak yakin. Yang ada malah dijogetin kita depan istana. Mau lu? Nih para Gen Z nih harusnya bersyukur nih punya abang ini ya, yang selalu memberi penjelasan kepada para Gen Z agar semakin tahu dan semakin ngerti gitu loh kenapa harus pilih selain 02 gitu ya. Ya oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ya ke videonya. Kenapa pilih Prabowo? Kalau kalian mahasiswa terus kalian punya akses informasi yang cukup, please do more research tentang siapapun yang kalian dukung. Jangan normalisasi milih berdasarkan hal-hal surface aja gitu. Kayak misalnya ganteng, gemoy, hal-hal kayak gitu. Karena gini, untuk mereka yang mungkin keterbatasan dalam akses pendidikan setinggi kalian tuh dianggapnya pintar. Milih dengan alasan kayak gitu tuh terasa tone deaf. At least kalian menghargai diri kalian dengan melakukan riset dan juga menghargai pasangan calon yang kalian dukung karena kalian menyebarkan visi misi mereka. Kalau kalian ngerasa siapapun presidennya itu tuh nggak penting buat kalian karena kalian tetap aja hidupnya kayak gitu-gitu juga. Percayalah suara kalian itu berguna untuk mereka yang membutuhkan, yang terdampak langsung, misalnya kelas menengah ke bawah. So please be wise, setidaknya kamu bisa membantu meringankan beban orang yang nggak seberuntung kamu. Dari podium keluar, padahal sudah jelas diatur tidak boleh keluar dari podium. Ada lagi segala macam gimmick mencari-cari jawaban. Gua pikir tuh dia lagi adegan keras sakti mencari kitab suci. Gua nggak tahu maksudnya ya, apakah itu mau melucu atau yang lain. Tapi kalau melucu kayaknya tidak lucu dan tidak sesuai dengan tempatnya. Tapi kalau merendahkan mungkin ya. Ya akhirnya begitu. Giliran menjawab salah juga. Ngomong-ngomong soal debat cawapres yang keempat, gua punya pantun. Nanam singkong tumbuhnya jagung, import sapi datangnya celeng. Tom Lembong disinggung-singgung, sekali dibalas singgung kena tempeleng. Ada lagi nih, keras sakti mencari kitab dari timur sampai ke barat. Jangan harap punya adab kalau memang hasil pelanggaran kode etik berat. Ada bapak naik SMK menyusul anak di antar MK. Soal catatan dibuka-buka. Gus Imin jawab, yang penting bukan catatan MK. Bagus. Ya itulah ya, seputar hasil debat cawapres keempat tempo lalu. Ya, bagus sekali. Komentar-komentar netizen itu kadang bisa bikin kita happy ya, bisa bikin cair suasana, tidak terlalu beku. Ya oke teman-teman semua, gua rasa cukup ya. Ini semoga videonya bisa manfaat untuk kalian semua juga, bisa menjadikan nilai lebih untuk kalian bisa memilih yang terbaik untuk bisa menjadi pemimpin negeri ini. Oh ya, jangan lupa untuk berikan komentar kritikan kalian di bawah ini juga. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.